Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para sesepuh bini sepuh saking desa Gedung Peluk, Sohibul Hajah Bapak Haji Lukmanul Hakim dan Ibu Hajah Kania, hadirin ingkang dahat kinurmatan, alhamdulillah wa syukrulillah wonten dalu menika kula panjenengan sedaya tasih pinaringan sehat saha sempat sehingga saged nindakaken kewajiban kula tumrapipun saudara sesami muslim, bilih hakul muslim lil muslimin, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain, kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain adalah idza da'a fastajib, apabila diundang maka memenuhi undangan itu. Dan malam ini kula panjenengan sedaya saged merawuhi undanganipun Bapak Haji Lukmanul Hakim yang pagi tadi sudah memproses akdun nikahkan. Insya Allah Pak Penghulu tadi rawuh jam 8:20 sawetawis sekitar setengah jam prosesnya, sehingga sebelum jam 9 sampun resmi bilih Mbak Jannatul Firdausi Nuzulah dipersunting kali Mas Ilham Saputra. Milo monggo sareng-sareng kita dongaaken mugi-mugi mempelai ini dalam mengarungi bahtera rumah tangga dipun barokahi dengan doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, sehingga rawuh hadir kula panjenengan sedaya adalah merupakan nikmat. Monggo sareng-sareng kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali sholawat salam mugi-mugi katur kunjuk dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring wewaler ajaran ingkang leres, margi ingkang leres arupi syariat Islam ingkang dinten menika merupakan bagian dari syariat Islam. Hadirin ingkang dahat kinurmatan, bilih setiap orang sepindah malih, setiap orang selalu menginginkan hidupnya itu baik-baik saja. Setiap orang selalu menginginkan hidupnya bahagia sejahtera. Dan tidak ada satupun di antara kita yang hadir di tempat ini yang kepingin hidup susah dan sengsara, yang rupek, sempit, dan penuh dengan penderitaan. Setiap orang pasti menginginkan hidupnya penuh dengan kesenangan, ketenangan, dan kebahagiaan. Tentu yang paling penting adalah selamat dunia hingga akhirat. Para rawuh sedaya, bilih Gusti Allah mengingatkan kita semua dengan memberikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh aku akan berikan padanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu akan Allah berikan kepada siapa?
adalah man amila sholihan min dzakarin aw unsa, adalah diberikan kepada laki-laki dan perempuan yang beramal solih. Inilah yang kemudian baru kemudian Allah melanjutkan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Namun sebelum falanuhyiyannahu hayatan thayyibah ada persyaratan, yaitu wa huwa mu'min. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal solih, baik laki-laki maupun perempuan, sementara dia tetap beriman, maka Allah akan memberikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, wa fi hayatin thayyibah, tentang kehidupan yang baik, khamsatu aqwal, ada 5 tahap. Tahap yang pertama apa? Annahu rizqul halal, bahwa untuk mendapatkan kehidupan yang baik, annahu rizqul halal, bahwasanya bekerja, berusaha untuk mencari penghidupan yang halal, rizki yang halal. Apa itu rizki? Segala macam kebaikan, terutama kalau kemudian dihubungkan dengan rumah tangga, adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu yang halal. Bekerja yang halal menghasilkan sesuatu yang halal, maka sesuatu yang halal ini akan mendatangkan kebaikan. Bukti contoh sampun kathah, bilih menawi proses mendapatkan sesuatu kemudian didapat dengan cara yang tidak baik, kalaupun toh hartanya melimpah ruah, ternyata ujung-ujungnya jika dikasihkan ke anak, anak malah memanfaatkan itu hanya untuk foya-foya. Diberikan ke istri hanya digunakan untuk perangkat-perangkat mengejar penampilan, sehingga hidupnya tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Terakhir kemarin masih viral ini, masih sedang berlangsung di Universitas Sriwijaya, ada pemukulan terhadap calon dokter karena gara-gara apa? Gara-gara jadwal. Ujung-ujungnya ternyata ada rentetan yang tidak halal yang telah diperoleh. Masih ingat tentang seorang pemuda yang memukul anak SMA, yang kemudian setelah ditendang kemudian dia melakukan selebrasi ala Ronaldo. Begitu masuk ternyata rentetannya panjang, sehingga begitu diusut sampai sekarang dua-duanya, antara si pemukul ini kemudian merembet ke orang tuanya, dan orang tuanya masih belum keluar dari penjara. Kenapa? Bisa juga dari harta yang tidak halal bisa menyebabkan anak pola bopo keperada, anak yang berbuat namun orang tua kecendak dan kecangking. Artinya bahwa piranti penting untuk mendapatkan kehidupan yang baik adalah syarat pertama adalah annahu ar-rizqul halal, adalah berusaha, bekerja untuk mencari rezeki yang halal. Bahkan man sa'a ala iyalih, siapa yang bekerja keluar rumah dan kemudian bekerja untuk keluarganya, dan dia mencari sesuatu yang halal, fayamut, kemudian dalam perjalanan dia meninggal, Rasulullah menjanjikan fahuwa kal mujahid fi sabilillah. Orang yang berangkat ke tambak, yang mencari ikan dengan jalan yang halal, kalaupun toh mancing dan kemudian ada di galengan orang, syaratnya hanya satu, yang punya tambak itu, sing duwe tambak ridho apa enggak? Moro-moro wis tulisi dilarang memancing, tetap mancing, bukan hanya mancing tapi nyerok.
Maka satu yang harus dicari, harus ridho. Orang yang memiliki tambak itu harus ridho. Ikhlas mboten kula pancing niku. Ikhlas mboten kula serok tambake. Jikalau tidak, maka ini nanti akan menjadi pertanyaan yang sangat rumit ketika kita menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali al-qanaah, annahul qanaah. Setelah kita mencari rizki yang halal, maka qanaah. Apa itu qanaah? Neriman. Sinaoso angsal ketik sedikit diparingno bojo nggih mboten kemropok, tanggane klambine anyar mboten gubuk, tanggane duwe gelang sak rantai kapal mboten gubuk. Selalu menampilkan, orang yang qanaah itu adalah menampilkan segala sesuatu berdasarkan kemampuan. Lek pancene duweni ngoten nggih mboten ngoyo-ngoyo sampai direwangi nyungsang jempale kreditan. Qanaah itu adalah menerima rizki yang telah Allah berikan tanpa membandingkan segala sesuatu yang diterima itu dengan orang lain. Kalau selalu membandingkan, tidak pernah habis. Karena di atas langit pasti ada langit. Karena perjuangan antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kalau laki-laki masih muda, terus belajar, setelah belajar berusaha untuk mencari pekerjaan, begitu punya pekerjaan mencari istri, setelah punya istri bikin rumah, setelah bikin rumah menambah properti, apa beli kendaraan dan sebagainya. Uang sudah banyak, mungkin akan mencari pelampiasan yang lain, akan buka cabang. Artinya apa? Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan adalah bagaimana membangun sebuah rumah tangga ini yang tetap mengidamkan seorang laki-laki yang setia. Itulah qanaah. Kalau sudah qanaah, yang ketiga adalah taufiqu ila taatillah, terbimbing untuk melaksanakan langkah-langkah menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau yang ketiga ini sudah dilakukan setiap langkahnya, maka tentu ini nanti mbak Jannatul Firdausi nuzula yang Bapak Haji Lukmanul Hakim ini betul-betul mengidamkan bahwa putri ini betul-betul menjadi ahlul jannah firdaus yang disediakan buat hambanya yang solih. Maka tepat sekali kemudian Allah mempertemukan dengan Mas Ilham yang senantiasa mendapatkan ilham dari Allah untuk tetap berada di jalan yang Allah ridhoi, yang tetap menunjukkan saputra itu adalah tetap menjadi laki-laki yang setia dan bertanggung jawab. Maka inilah yang disebut dengan taufiq ila taatillah. Dan jikalau yang ketiga ini sudah dilaksanakan, maka annahu hiyas sa'adah, maka itulah yang kemudian akan mendapatkan namanya kebahagiaan. Dan yang kelima adalah ridho bil qada. Ridho bil qada itu berarti ridho dengan ketentuan-ketentuan yang telah Allah berikan. Dalam situasi apapun, orang berumah tangga itu, kebetulan saya adalah instruktur dari bimbingan perkawinan. Ada 3 hal seseorang bisa langgeng rumah tangganya. Yang pertama adalah adanya tanggung jawab. Ridho bil qada ini akan melahirkan tanggung jawab. Yang suami akan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, yang perempuan akan bertanggung jawab sebagai pendamping suami untuk merajut bahtera rumah tangga. Tanggung jawab. Jikalau tanggung jawab ini betul-betul dilakukan, maka insya Allah masing-masing akan mendapatkan hak. Tapi tanggung jawab belum cukup jikalau tidak ada namanya komitmen. Komitmen berarti di luar juga suami istri, di rumah juga suami istri, itu namanya komitmen, tidak akan membuka cabang. Dan yang ketiga adalah ada kedekatan emosional, berarti
lek disanding tambah nyanding tambah ayem. Nah, dengan demikian maka sesungguhnya ini adalah bagian yang tak terpisahkan dalam satu rangkaian ini, yang mudah-mudahan dengan kalian rawuh panjenengan kula panjenengan sedaya betul-betul doanya adalah mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan Mas Ilham Saputra ini betul-betul menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab, dan Mbak Jannatul Firdausi Nuzulan betul-betul menjadi makmum, istri yang sholihah, istri yang taat pada suaminya, karena ketaatan pada suami itu sama dengan ketaatan anak pada orang tua. Taat anak pada orang tua itu sama dengan taatnya seorang hamba kepada Allah. Maka jika kemudian ini sudah terangkai, maka inilah akan dapat namanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, sehingga mudah-mudahan terajut keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dan satu yang dapat kita ambil, satu ketika Rasulullah SAW yang kebetulan kalau punya Maktabah Syamilah di Sunan Ibnu Majah hadis 4116, Rasulullah berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Doa Rasulullah setelah dikasih harta yang melimpah ruah dan kemudian seluruhnya dipergunakan untuk perjuangan memperbaiki kehidupan manusia, maka Rasulullah meninggalkan semuanya itu adalah untuk umat yang keseluruhan, mudah-mudahan keseluruhan tidak menanggung beban yang begitu berat, yang pertanyaannya akan jelimet dengan berbagai macam yang telah diperoleh. Karena itulah mudah-mudahan dengan sedikit ini akan mengantarkan Mas Ilham betul-betul mampu mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang tetap birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya dan kedua mertuanya, dan tentu akan melahirkan anak yang sholih-sholihah. Maka walafumikum, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.